Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sudah berapa hari kita puasa, Bu? Hampir seminggu ya, Bung ya? Hampir seminggu. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Ada perubahan enggak? Ada perubahan enggak? Perubahan apa dulu? Kalau perubahan mandan kuru mungkin. Atau mungkin malah sebaliknya, Bu, ada sebagian orang puasa malah tambah lemu. Bukan perubahan itu yang saya maksud. Ya, perubahan yang saya maksud adalah perubahan bagaimana perilaku kita. Makanya ada sebuah nasihat yang berbunyi, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Janganlah kalian jadikan hari ketika kalian puasa sama hari ketika kalian tidak puasa itu sama saja. Jangan sampai hari ketika kamu puasa sama hari ketika kamu tidak puasa itu sama. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah perilakunya harus berbeda. Di antaranya tutur katanya. Ya. Kalau orang puasa itu dia harus bisa lebih menjaga lisannya. Bukan berarti ketika tidak puasa kita itu tidak perlu jaga lisan. Perlu. Cuman kalau sudah masuk bulan Ramadan itu lisannya harus lebih dijaga. Nggak tahu yang punya kebiasaan ngerumpi ini kalau bulan Ramadan masih ngerumpi apa enggak, Bu? Enggak? Boten lat? Semoga enggak, ya, semoga enggak. Jangan sampai kita itu puasane mubah.
Jangan sampai puasa kita itu percuma. Nah, kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi SAW, orang yang puasa, ketika dia puasa, dia tidak mau meninggalkan perkataan dusta. Dan tentunya termasuk yang lain-lainnya. Perkataan-perkataan yang tidak baik. Walaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah itu tidak butuh dengan puasa orang-orang yang seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Maneman, mubah, percuma. Jadi kita puasa capek-capek, ternyata Allah tidak butuh. Sehingga puasa tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sekedar pembuka untuk mengingatkan kita semua karena kita sekarang di bulan Ramadan. Adapun materi pengajian kita akan melanjutkan apa yang sempat terhenti beberapa pertemuan, yaitu tentang fikih pendidikan anak. Dan saat ini kita memasuki silsilah nomor 11. Pada silsilah nomor 11 dari silsilah fikih pendidikan anak ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimanakah karakter pendidik yang sukses. Dan ini kebetulan kita masuk bagian yang kedua. Kita semua adalah pendidik. Pendidik buat siapa? Buat anak-anak kita. Jadi jangan dipikir pendidik itu cuma guru saja. Enggak. Ya, yang namanya pendidik itu bukan hanya guru di sekolahan. Kalau seperti itu berarti pendidik sedikit sekali. Kalau saya tanya sama ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu guru? Mungkin yang mengacungkan tangannya cuma beberapa orang. Yang lainnya adalah ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga pun juga pendidik. Pendidik untuk siapa? Pendidik untuk anak-anaknya. Karena kita semua adalah pendidik, maka kita harus punya karakter. Kita harus punya karakter, kita harus punya sifat, sehingga kita itu termasuk menjadi orang-orang yang sukses di dalam mendidik anak-anak kita. Tidak ada di antara kita yang tidak pengen sukses di dalam mendidik anak. Maka dalam hal ini, kita harus memiliki karakter. Kita harus memiliki sifat. Kira-kira sifat apa saja yang dibutuhkan supaya kita itu sukses di dalam mendidik anak kita. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas sifat yang pertama. Pada kesempatan yang kali ini, kita akan membahas sifat yang kedua. Supaya kita sukses menjadi seorang pendidik. Yang kedua, di antara karakter pendidik sukses adalah ikhlas. Ikhlas. Ikhlas adalah merupakan ruh dari setiap amalan. Jadi amalan yang tidak ada ruhnya, tidak ada keikhlasannya, itu seperti jasad yang tidak ada nyawanya. Alias napa, Bu? Alias maaf bangkai. Jadi kalau misalnya kita punya amalan, kok amalannya itu tidak ada ikhlas di dalamnya, maka amalan kita itu sama saja nun sewu dengan bangkai. Oh, amalannya apa saja, Ustaz? Saya berusaha ikhlas dalam sholat saya. Saya berusaha ikhlas dalam puasa saya. Saya berusaha ikhlas dalam zakat saya. Oh, belum cukup. Yang diminta dari kita itu bukan cuma ikhlas dalam ibadah-ibadah yang mahdah. Ibadah-ibadah rutinitas harian kita. Seperti puasa, zakat, haji, sholat. Bukan hanya itu saja. Tapi kita juga dituntut untuk ikhlas dalam ibadah mendidik anak. Mendidik anak niku ibadah napa mboten, Bu? Oh, ibadah. Itu ibadah yang sangat agung. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya sama kita, dalilnya mendidik anak itu ibadah, apa dalilnya? Dalilnya diantaranya ayat ini. Dan juga masih banyak hadis yang lainnya.
Ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita memelihara anak kita, melindungi mereka dari api neraka. Caranya bagaimana? Caranya dengan dididik. Dirawat, dididik. Nah, karena ini adalah ibadah, maka kita harus ikhlas ketika kita merawat, mendidik anak kita. Ikhlas itu maksudnya apa? Ikhlas itu maksudnya kita tidak punya tujuan lain dari usaha kita mendidik mereka kecuali mengharapkan ridho dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika jenengan menyuapi putrane jenengan, itu diniati mencari pahala dari Allah. Ketika panjenengan itu kalau yang masih bayi di bawah 2 tahun, jenengan akan menyusui, akan neneni anak, itu juga diniati mencari pahala dari Allah. Bahkan ketika jenengan itu ganti popok, bayangkan. Ya Allah, ganti popok koli pahala. Kapan kita dapat pahala ketika kita ganti popok? Ketika kita bermaksud ibadah mencari ridho dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ibu-ibu itu hebat ya Ustaz. Oh, bukan hanya hebat. Ibu-ibu itu super hebat. Ada sebagian wanita di zaman kita ini yang menganggap remeh ibu-ibu rumah tangga. Ya. Ada sebagian wanita di zaman ini yang menganggap miring. Wah, apa pekerjaan ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Padahal ibu rumah tangga adalah merupakan sebuah tugas mulia yang di dalamnya bertabur pahala yang luar biasa banyaknya. Setiap aktivitas yang kita lakukan di rumah kita yang bernuansa kebajikan, mendidik anak, melayani suami dan seterusnya, manakala niatnya benar mencari ridho Allah, maka akan menjadi sebuah pahala yang luar biasa. Bedanya apa Ustadz? Antara ibu atau bapak yang ikhlas dalam mendidik anak sama yang tidak ikhlas. Bedanya apa Ustadz? Sama-sama ganti popok kok. Sama-sama menyusui kok. Sama-sama menyiapkan makanan kok. Bedanya apa Ustadz? Oh, banyak bedanya. Di sini ada 4. Ya. Ada 4 yang bisa membedakan antara orang yang ikhlas sama yang tidak ikhlas dalam mendidik anak. Yang pertama, kalau orang ikhlas dengan atau di dalam mendidik anak, maka pekerjaan itu akan terasa apa Bu? Ringan. Ngurus anak niku angel napa mboten Bu? Angel napa mboten? Kesel napa mboten? Putrane ibu pinten? 3 kali setunggal sekawan. Wonten sing putrane 10? Wonten? Alhamdulillah. Ya. Ternyata ada yang masih punya anak sekarang 10 ya. Di zaman kita ini rata-rata anaknya sedikit-sedikit ya. Paling banyak 2, anak 5 saja. Anaknya akeh temen. Padahal orang dulu itu anaknya sampai berapa Bu? Sampai 10, 15 itu biasa saja. Ya. Mendidik anak yang jumlahnya banyak atau bahkan sedikit pun, itu capek. Ya. Bahkan kalau misalnya kita hitung mulai dari mengandung, ya, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung saja sudah capek. Kayak kita itu bawa tas beratnya 5 kilo, kita bawa kemana-mana, nggak boleh diturunkan. Nah, nggak boleh, pokoknya diangkat kemana-mana. Ke kamar mandi bawa tas 5 kilo. Ke pasar bawa tas 5 kilo. Ke sawah bawa tas 5 kilo. Capek nggak Bu? Capek. Ya seperti itulah orang mengandung kira-kira. Kemana-mana dibawa. Apa yang gane panjenengan mau kamar mandi lah. Tak berukakan disit. Kia sinang weteng. Kan nggak mungkin toh Bu? Nggak mungkin. Itu baru kita bicara mengandung. Itu baru mengandung sekali. Kalau orang mengandung 10 kali gimana? Hah? Mengandung, melahirkan, Masya Allah, ibu-ibu Masya Allah ya Bu. Mungkin sekarang yang sudah anaknya sudah 15 tahun, 16 tahun, mungkin sudah agak lupa ya Bu, sakitnya melahirkan. Tapi yang baru melahirkan kemarin, wah sampai ada sebagian ibu itu, subhanallah, ketika melahirkan saking sakitnya yang keluar apa? Tobat pokoknya. Orang bakal apa? Orang bakal ngelahirakan maning, jebule, ngesuk-ngesuk nopo? Melahirkan lagi.
Subhanallah Bu, di antara karunia Allah kepada ibu-ibu sekalian. Di antara karunia Allah kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu itu diberi keistimewaan. Mudah melupakan. Mudah apa? Melupakan kejadian. Jadi kalau misalnya ibu itu dibikin ingatannya kuat sekali, saya yakin mungkin ibu-ibu kapok, sepisan wis kapok, orang bakal balen-balen. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan, tidak selalu teringat, akhirnya sesuatu yang berat itu kemudian bisa terulang-ulang. Belum menyusui, belum merawat, belum membimbing, mendidik. Itu membutuhkan pengorbanan dan waktu yang tidak sebentar. Bayangkan, ada di antara ibu-ibu atau di antara kita yang sampai anak kita umur 25 tahun itu masih kita arahkan terus. Bahkan mungkin ada yang umurnya sampai 30 tahun masih diarahkan. Bahkan mungkin ada yang sampai umurnya 40 tahun masih diarahkan oleh orang tuanya karena itu anak perempuan dan belum menikah. Kalau anak perempuan belum menikah berarti tanggung jawabnya sinten, Bu? Orang tua. Makanya ibu yang punya anak perempuan, kalau memang sudah saatnya menikah, sudah siap menikah, gagean mawon, ya disegerakan supaya nanti tanggung jawabnya berpindah kepada siapa? Kepada suami. Ada sebagian wanita umur sampai 40 tahun atau lebih, 35 dan seterusnya, itu masih berada di dalam tanggungan orang tuanya. Berarti kan berat sekali. Mulai dari jabang bayi, bahkan sebelum keluar jadi bayi, bayangkan berapa tahun itu? 40 tahun. Itu baru satu anak. Kalau misalnya anaknya 5, ya, semuanya nunggu sampai 40 tahun, berarti kan berat sekali. Bagaimana supaya yang berat itu terasa ringan? Caranya adalah dengan mengikhlaskan aktivitas kita mendidik anak. Makanya pekerjaan seberat apapun, kalau misalnya dilakukan dengan tulus ikhlas, rasanya apa, Bu? Ringan, enteng. Sebaliknya, pekerjaan seringan apapun, kalau dikerjakannya bukan dengan ketulusan, rasanya apa, Bu? Abot, berat. Walaupun panjenengan melakukan sebuah acara, sebuah kegiatan, aktivitas yang kecil atau ringan sebenarnya. Tapi ketika panjenengan melakukannya dengan perasaan yang tidak enak, dengan keluhan, maka akan terasa berat. Makanya kalau kita ingin supaya aktivitas mendidik anak, merawat anak, mengarahkan mereka menjadi aktivitas yang ringan, maka ikhlaskanlah setiap aktivitas kita ketika mendidik anak. Ini yang pertama. Jadi keuntungannya, kalau orang ikhlas di dalam mendidik anak, maka aktivitas akan terasa apa, Bu? Ringan. Yang kedua, kalau orang ikhlas ketika mendidik anak, maka kalau dia ngomong, omongannya itu akan berbobot. Omongannya akan apa? Berbobot. Panjenengan pernah nggak menasehati putrane jenengan? Pernah napa mboten? Sering. Sering napa jarang? Sering. Nasihat yang jenengan sampaikan itu banyak apa sedikit? Banyak. Dari sekian nasihat yang banyak itu, sing nyantol di dalam hati anak kita banyak atau sedikit? Hah? Gak ada yang berani ngomong banyak? Hah? Ya, kita ulangi. Kita sering menasihati anak kita. Berarti nasihat kita banyak apa sedikit? Banyak. Kalau nasihat yang kita berikan kepada anak kita banyak, pertanyaan berikutnya, sing nyantol yang diamalkan oleh anak kita banyak apa sedikit? Sing ngendika banyak, kayaknya kur sedidik gue. Kure. Paduan suaranya itu lebih banyak mengatakan apa? Sedikit. Bu, apa kita itu tidak kemudian berpikir, kenapa ya? Kenapa ya nasihat yang kita berikan kepada anak kita banyak, kok yang nyantol sedikit? Kenapa? Bocah sing angel pancen, Bu? Nggih?
Kalau orang tua yang maaf berpikirnya tidak terlalu panjang, dia langsung menyalahkan anak, wis pancen bocah sing angel. Tapi apakah mesti seperti itu, Bu? Padahal anak-anak kita itu lahir dalam keadaan apa, Bu? Suci, bersih. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, itu lahir dalam keadaan bersih, suci. Berarti kalau misalnya anak suci, kudune gampang diomongin apa mboten? Gampang. Seharusnya kalau anak lahir dalam keadaan bersih, gampang diomongi. Berarti kenapa kok jadi nasihat kita yang banyak yang diterima itu cuma sedikit? Apa yang salah di sini? Saya bukan sedang mengatakan bahwa orang tua itu selalu salah, tidak. Tentu ada faktor lain, faktor lingkungan, faktor pertemanan, kancane sapa, itu kan nanti berpengaruh, Bu. Tapi juga yang perlu saya katakan di sini adalah selain kita melihat anak kita, kita juga berusaha untuk melihat diri kita. Kita introspeksi. Jangan-jangan anak itu tidak menerima nasihat kita karena ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Ketika menyampaikan nasihat. Apa Ustadz kira-kira? Kira-kira kesalahan apa yang kita lakukan sehingga nasihat kita itu tidak nyantol di dalam anak kita. Di dalam benak anak kita. Jawabannya mungkin ketika kita menasehati anak kita, dorongannya bukan dari hati yang ikhlas. Terus apa Ustadz? Dorongannya adalah dari amarah kita ketika kita sedang jengkel dengan anak kita. Banyak di antara kita menyampaikan nasihat ketika kita jengkel melihat anak melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Misalnya sudah diingatkan bolak-balik supaya tidak mainan air, tetap saja mainan air. Sudah diingatkan bolak-balik supaya kalau bermain itu tahu waktu, masih saja menabrak waktu sholat misalnya. Sudah berkali-kali diingatkan supaya tidak melakukan ini dan itu, masih saja melakukannya. Akhirnya kita marah. Ketika marah itu mengeluarkan nasihat. Bukannya tidak boleh kita itu menasihati ketika marah, bukan. Tapi ketika marah dan menyampaikan nasihat, coba dicek di dalam hati kita. Saya ini ngomong seperti ini, apa maksudnya? Apakah maksudnya ingin meluapkan kemarahan dan emosi kita kepada anak? Sehingga biasanya kalau nasihat itu dikeluarkan dalam keadaan marah, biasanya suaranya apa, Bu? Seru. Sehingga anak itu kadang-kadang saking serunya jadi orang mudeng. Jadi tidak paham apa yang kita keluarkan karena kita teriak-teriak. Ya. Nah, berarti kalau seperti itu wajar, Bu. Kalau misalnya nasihat yang disampaikan itu tidak masuk ke dalam benak anak kita, itu wajar. Kenapa? Karena kita kehilangan ruh dari nasihat yang kita sampaikan kepada anak kita. Wah, jebule jadi wong tua angel Ustaz ya. Tela kok pancen angel. Nah, menjadi orang tua yang sebenarnya itu tidak semudah yang dibayangkan. Kita sebagai orang tua kalau kita ingin sukses di dalam mendidik anak kita, kita harus senantiasa mengawasi dan mengawal niat yang ada di dalam hati kita. Makanya ketika kita akan menasehati anak kita, yang kita perhatikan bukan hanya cara ngomongnya saja. Bukan hanya redaksinya yang dipilih kata-katanya bagaimana. Bukan hanya itu. Itu penting. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mengatur niat kita ketika kita akan ngomong. Makanya kalau mau menasihati anak kita, sebelum kita keluarkan kata-kata, kita pikir dulu. Ini niatku apa? Apakah niat saya adalah supaya anak saya bisa menerima nasihat ini. Sehingga dia menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini niatnya? Kalau itu niatnya, lanjutkan.
Tapi kalau misalnya ketika dicek ke dalam hati, oh ternyata niatnya ini untuk melampiaskan kemarahan, maka stop, tunggu dulu sampai niatnya bisa dirubah menjadi ikhlas. Oh berarti enggak kasih nasihat. Kasih nasihat tapi tunggu sampai niatnya baik. Saat itu Bu, insya Allah nasihat yang kita sampaikan akan menembus masuk ke dalam relung-relung hati anak kita yang paling dalam. Makanya seorang ulama pernah menasihatkan, innal qaula idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Sesungguhnya nasihat ketika dikeluarkannya dari hati, maka akan masuk kemana Bu? Hati. Jadi kalau nasihat itu keluarnya dari hati, maka masuknya akan ke dalam hati. Tidak seperti nasihat yang hanya dikeluarkan dari lisan. Nasihat yang dikeluarkan dari lisan masuk telinga kanan. Napa Bu? Mental maning metu. Ya, kalau bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, esi mampir nang ndi? Ya masih mampir di kepala. Tapi ini jangankan lewat, masuk saja mungkin sulit. Mental lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kedua. Jadi kalau kita ikhlas dalam mendidik anak, yang kedua, omongan kita, nasihat kita akan berbobot. Yang ketiga, dengan keikhlasan, maka anak kita akan mudah diatur. Anak yang jenengan mudah diatur, nama mboten Bu? Bu? Insya Allah temenanan, apa insya Allah ragu-ragu nih Bu? Mudah diatur. Kadang-kadang, nopo sering. Kadang-kadangnya saben dina atau kadang-kadang bagaimana. Banyak di antara kita mengeluhkan, wah anakku kok angel banget diatur ya. Diomongi supaya makan sambil duduk, masih saja makan sambil berdiri. Dinasihati supaya makan pakai sayur, tetap saja tidak mau makan pakai sayur. Dibilangi supaya kalau mainan tahu waktu, tetap saja nggak tahu waktu. Disuruh untuk ngaji ke uang lepol. Disuruh untuk sholat ke uang lepol, dikongkon dolan, Masya Allah bantere pol. Kenapa anak itu sulit diatur? Ketahuilah ibu-ibu yang kami hormati. Anak kita, terutama yang masih kecil-kecil, itu masih putih. Masih putih dan masih bersih dari noda dosa. Itu bedanya antara kita dengan anak-anak. Kalau kita itu mungkin, ya banyak di antara kita itu kadung kotor, nggih Bu, nggih. Nah, jadi banyak dosa kita. Tapi kalau anak-anak itu belum punya dosa, anak-anak kecil itu belum punya dosa. Terus kenapa Ustadz kalau anak-anak belum punya dosa? Kalau anak-anak itu belum punya dosa, pandangan atau perasaan dia itu sangat tajam. Maksudnya gimana Ustadz sangat tajam? Maksudnya, anak itu bisa membedakan suasana hati orang tuanya. Kapan orang tuanya itu hatinya sedang tenang, kapan orang tua hatinya sedang gelisah. Anak itu bisa memahami itu. Makanya, ibu-ibu yang kami hormati, perhatikan putrane jenengan kalau lagi sulit diatur. Perhatikan anak jenengan yang masih kecil, yang masih menyusui, kalau nangis terus-terusan. Coba panjenengan saat itu dicek hatinya jenengan. Apakah jenengan saat itu sedang tenang atau sedang gelisah, ada masalah? Biasane Bu, biasane saat itu hati kita sedang tidak tenang karena ada masalah di rumah tangga antara suami dengan istri, atau ada masalah di tempat pekerjaan dan seterusnya. Dan anak begitu tajam perhatiannya kepada orang tuanya, sehingga dia bisa membedakan kapan orang tuanya menatap dia dengan pandangan kasih sayang dan kapan orang tua memandang dia dengan pandangan kemarahan. Bisa membedakan anak.
Jadi jangan dipikir anak umur 3 tahun, 2 tahun yang dia belum bisa berbicara. Jangan dipikir dia itu tidak bisa membedakan. Dia bisa membedakan. Ketika kita memandang dia dengan pandangan kasih sayang. Di lain kali kita memandang dia dengan pandangan kebencian kepada anak kita. Anak bisa membedakan. Dan juga ketika kita mengelus anak kita dengan penuh ketulusan. Mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Beda ketika kita memeluk anak kita dengan pelukan jengkel. Ya, kepada anak kita. Ngobrol tapi ngobrol sekenanya saja. Terus terang Bu. Kadang-kadang kita itu menghadapi anaknya itu kadang-kadang ya manusiawi. Kadang-kadang kita jengkel. Kenapa? Karena anak umur segitu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu senangnya tanya terus. Gini buatan. Nggih. Ya. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Kadang-kadang ketika kita sedang ditanya oleh anak kita. Kita itu dalam keadaan belum siap untuk menjawab pertanyaannya. Kita sedang sibuk, sedang apa. Sehingga kadang-kadang kita itu menjawab sekenanya. Sehingga interaksi antara kita dengan anak kita itu interaksi yang tidak berkualitas. Jadi yang perlu kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan anak kita. Bergaul dengan anak kita. Itu bukan hanya intensitas, kuantitas, waktunya yang sering. Bukan hanya itu saja. Tapi kualitas kita ketika kita bertemu dengan anak kita. Apakah kita saat itu mendengarkan dengan sepenuh hati obrolan, ocehan anak kita atau tidak? Anak pulang sekolah dia cerita. Panjang lebar. Siang-siang jam berapa? Jam 1, jam 2. Padahal jam 2 itu waktunya apa Bu? Waktunya istirahat kan. Kita baru mau lep. Tahu-tahu anak kita datang. Begitu datang dia nggak ngelihat kita capek. Langsung cerita. Di sekolah tadi gini. Anak bisa membedakan apakah kita saat itu mendengar obrolan anak kita, cerita anak kita dengan tulus. Ataukah kita hanya sekedar mendengar tapi entah otak kita di mana. Anak itu bisa merasakan. Maka ketika kita ikhlas di dalam mendidik anak kita, maka anak kita akan mudah diatur. Kenapa? Karena dia bisa merasakan ketulusan dan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi manakala kita tulus, anak merasa, oh ternyata orang tua saya itu sayang. Dan yang namanya sayang itu bukan berarti tidak pernah marah. Mungkin nggak Bu marah karena sayang? Mungkin nggak? Mungkin nggak Bu? Mungkin. Kita marah karena sayang itu mungkin. Tapi marah karena sayang sama nggak marah karena benci? Sami no mboten Bu? Enggak sama. Karena walaupun sama-sama marah, tapi kalau marah karena kebencian akan menumbuhkan kebencian di dalam hati anak kita. Tapi kalau kita marah karena sayang kepada anak, maka akan menumbuhkan sayang di dalam anak kita kepada kita. Maka kalaupun kita marah, marahnya adalah karena sayang. Melihat anak kita tidak sholat, kita marah. Tapi marahnya itu karena sayang. Saya nggak ingin anak saya nanti masuk neraka. Saya marah sama anak saya ketika dia tidak sholat. Itu karena saya nggak ingin nanti di akhirat berpisah. Satunya di surga, satunya di neraka. Saya mengingatkan anak saya ketika dia bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Bukan karena saya benci sama anak kita. Tapi karena saya sayang sama anak saya. Karena kita sayang sama anak kita nggak ingin nanti kita berpisah di alam akhirat nanti. Kita ingin bersama-sama dalam surga. Ketika kita setia beraktivitas mendidik anak kita. Kita suntikkan keikhlasan ini dalam hati kita. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita ini mudah diatur. Dan tidak lagi menjadi anak yang sulit untuk diarahkan. Ini keuntungan yang keberapa Bu? Yang ketiga. Dengan keikhlasan anak menjadi apa Bu? Mudah untuk diatur. Yang keempat. Ini keuntungan ukhrawi ini Bu. Dengan keikhlasan. Maka kita akan memetik buah manis. Apa Bu? Pahala. Nah ini penting juga. Bahkan penting sekali. Kita tidak ingin cuma sekedar mendapatkan keuntungan duniawi. Kita ingin dari aktivitas kita 24 jam. Mulai dari mandikan anak, menyuapi anak, mengganti pakaiannya anak.
menunggui anak ketika sedang sakit semalam suntuk, mengompres anak ketika anak sedang panas, menasehati anak ketika anak melakukan kesalahan. Kita ingin dari seluruh aktivitas ini bisa memberatkan timbangan kita di alam akhirat nanti. Bisa jadi sholat kita pas-pasan. Bisa jadi puasa kita pas-pasan. Bisa jadi kita nggak bisa zakat karena harta kita yang terbatas. Tapi ada pintu amalan yang terbuka lebar di hadapan kita, yaitu anak-anak kita yang masih bersih. Itulah tabungan kita. Yang insya Allah akan kita petik sekarang di dunia. Nanti ketika kita meninggal di kuburan. Dan juga nanti di alam akhirat. Insya Allah. Maka ibu-ibu yang mungkin dikaruniai anak, kemudian anaknya meninggal sebelum besar. Maka jangan terlalu larut di dalam kesedihan terus-menerus. Sedih manusiawi, tapi jangan terus-terusan. Kenapa, Bu? Karena anak-anak itulah yang nanti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat kepada para orang tuanya. Dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Nabi SAW, Sigharukum da'amisu ahlil jannah. Kata Nabi SAW, bayi-bayi kalian, anak-anak kecil kalian yang meninggal dunia, itu akan menjadi anak-anak penghuni surga. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah ketika mereka melihat orang tuanya datang ke alam akhirat, maka anak tersebut akan menggenggam erat baju orang tuanya. Dan baju tersebut tidak akan mereka lepas sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, mungkin ada di antara kita yang sempat kehilangan anak ketika dia masih kecil. Selain kita bersedih, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga inilah celengan saya nanti di akhirat. Kalau kayak kita Ustadz yang anaknya hidup sampai besar, ya itu juga celengan juga. Ya. Manakala kita ikhlas mendidik anak kita dan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka itu akan menjadi sedekahun jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada kita. Asal kita ikhlas ketika mendidik anak kita. Masya Allah, kita punya anak 10 misalnya, Bu ya. Misalnya punya anak 10. Anak pertama jadi ustadz. Anak yang kedua jadi apa, Bu? Kiai. Anak yang ketiga jadi mubalek. Anak yang keempat jadi ustadzah. Anak yang kelima jadi apa? Ada juga yang jadi pegawai, tapi pegawai yang apa? Pegawai yang baik. Ada yang jadi guru yang baik. Ada yang jadi pedagang yang jujur. Dan itu semua adalah merupakan hasil dari tanaman kita mendidik mereka ketika mereka masih kecil. Maka selama mereka masih mempraktekkan kebajikan yang kita ajarkan kepada mereka, maka selama itu pula lah pahala akan terus mengalir ke dalam kuburan kita. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanan. Orang tuanya iman, anaknya juga iman. Orang tuanya iman, cucunya juga iman. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Di mana, Bu? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, enak sekali ya, Bu ya. Di surga bareng-bareng, bapak, ibu, sama siapa, Bu? Sama anak-anak, malah bahkan mungkin sama cucu-cucunya. Keluarga besar sukses. Kapan, Bu? Kalau semuanya masuk surga. Itulah kesuksesan sejati. Jadi kalau jenengan ingin mengukur kesuksesan sebuah rumah tangga,
Itu bukan diukur dari megahnya rumah yang dia tinggali. Bukan dari kinclongnya mobil yang dia naiki. Bukan dari luasnya sawah yang dia miliki. Bukan. Kesuksesan yang sejati adalah ketika panjenengan, bapak dan ibu berhasil untuk bersama-sama masuk surga beserta dengan anak putra putri ibu semuanya. Itulah kesuksesan yang sejati. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Itulah kesuksesan yang sejati. Bagaimana supaya kita sukses? Mari kita berusaha untuk ikhlas. Dari sekarang, Bu, latihan, nggih. Latihan dari sesuatu yang kecil-kecil, ya. Jenengan masih punya putra yang masih minum susu, Bu? Masih? Saya pikir masih ya, banyak. 3 tahun, 4 tahun masih suka minum susu sambung, ya. Kadang-kadang anak-anak bangun tengah malam, minta dibikinkan apa, Bu? Susu. Yang namanya anak bangun minta dibikinkan susu itu kan tidak lihat-lihat waktu, toh, Bu. Nah, kadang-kadang jam berapa, Bu? Jam 12, jam 1. Itu kan lagi enak-enaknya apa? Lagi enak-enaknya tidur. Saat itu saya tanya, ketika panjenengan bangun jam 12 bikinkan susu, itu jenengan saat itu sempat nggak, Bu, untuk menghadirkan keikhlasan, Bu? Sempat atau mboten? Sempat? Masya Allah, Bu, nek sempat, alhamdulillah, Bu. Tapi kayaknya jarang, nggih, Bu, nggih. Kayaknya jarang. Sing penting gawe susu, mbuh susune pirang sendok, mbuh sing dicukut gula apa uyi. Sing penting gawe susu, begitu sampai anak kita nyahjel. Ada di antara kita itu tidak peduli dengan seperti itu. Padahal, Bu, bisa jadi setiap tetes air susu yang masuk ke dalam anak kita, manakala kita bikin dengan ketulusan dan keikhlasan, bisa jadi setiap tetes itulah yang kemudian akan membuat anak kita menjadi anak yang kuat, yang sehat, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Ketika kita membuat susu tadi dengan penuh keikhlasan. Termasuk ketika kita menyuapi anak kita. Kadang-kadang kita menyuapi anak kita yang jadi target sing penting cepet nopo rampung. Sehingga nuwun sewu suapannya itu suapan sing nopo sing gede-gede banget. Ben cepet apa? Cepet rampung kok. Iki urung rampung wis di sol maning. Urung rampung sol maning. Subhanallah. Mbok yao yang namanya menyuapi anak itu suapilah dengan penuh napa, Bu? Dengan penuh keikhlasan, pakai perasaan gitu loh. Sehingga anak pun menikmati. Dari sisi kesehatan saja juga dikatakan seperti itu. Katanya kalau memamah ya, memamah makanan itu katanya minimal berapa kali, Bu? 30 kali. Itu bukan hanya, kata para ahli kesehatan, itu bukan hanya supaya makanannya itu halus, bukan hanya itu saja. Tapi juga kata para ahli kesehatan supaya bercampur dengan enzim yang ada di dalam mulut. Jadi kalau misalnya makanan itu bercampur dengan enzim yang ada dalam mulut, maka makanan itu menjadi makanan yang mudah diserap sarinya oleh siapa? Oleh perut. Sehingga nanti anak itu menjadi lebih sehat, lebih kuat, karena sari makanannya itu bisa diserap dengan maksimal oleh tubuh kita. Jadi bukan hanya bicara masalah keikhlasan, pahala, ketulusan. Enggak, secara kesehatan pun juga para ahli kesehatan merekomendasikan hal tersebut. Maka ibu-ibu yang kami hormati, inilah karakter yang kedua di antara karakter pendidik yang sukses, yaitu berusaha untuk senantiasa apa, Bu? Ikhlas ketika kita menjalankan aktivitas kepada anak-anak kita. Sebelumnya kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar radio Bas FM.
dari Bapak Bondan di Yonif 411 Solo Tigo. Bagaimana sikap kita pada waktu sholat taraweh? Di sela-sela sholat ada bacaan-bacaan khusus, terus biasanya imam memimpin doa. Apakah kita boleh mengaminkan? Jawabannya, antara sholat taraweh, entah itu yang 2-2 atau yang berapa, atau yang 4-4, setahu saya tidak ada bacaan khusus. Kecuali setelah selesai sholat nopo? Witir. Kecuali setelah selesai sholat witir. Apa yang dibaca? Subhanal Malikil Quddus. Berapa kali? 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Adapun di antara jeda di antara sholat-sholat itu setahu saya tidak ada bacaan khusus. Adapun yang sering dibaca Allahumma innaka afuwun karimun atau afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu nasihat Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha supaya diperbanyak ketika datang malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi nanti itu diperbanyaknya adalah 20-an ke atas. Ya. Itu pun juga tidak dikhususkan di antara sholat-sholat. Maka kalau tidak ada tuntunannya ya kita diam saja, tidak harus mengikuti hal tersebut. Kemudian dari Ummu Fikri di Ungaran. Ustaz, bagaimana cara kita berbicara dengan anak laki-laki yang berumur 11 tahun? Bagaimana aplikasinya mengenai menempatkan diri kita sebagai seorang teman di depan anak-anak kita? Saya dapat dari teman, katanya anaknya supaya memanggil ibunya dengan nama ibunya. Jawanya itu jangkar. Namun dengan bernada bercanda karena saking akrabnya antara ibu dan anaknya tersebut. Tidak perlu seperti itu. Ya. Jadi mengakrabkan anak itu tidak mesti kita itu seperti teman dia, sepermainannya. Tidak. Ya. Sampai bahkan memanggil nama nama ibunya tanpa panggilan ibu. Tidak perlu. Ya. Karena di dalam Islam kita diajarkan untuk menghormati orang yang lebih lebih tua. Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir kabirana. Kata Nabi SAW, bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Itu kata Nabi bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Maka dalam hal ini tidak perlu sampai seperti itu. Mengakrabkan anak itu bisa dengan cara-cara yang lain. Misalnya ketika dia bermain, kita ikut bermain di situ, mengarahkan dia. Ketika dia ngobrol, kita layani obrolan dia. Ketika dia punya masalah, kita berusaha untuk tanyakan tanpa dia harus memulainya. Kita melihat perubahan wajah di dalam muka anak kita, kok ini kayaknya anak ini ada masalah. Kita memulai bertanya kepada anak kita, ada masalah apa? Itulah yang nanti akan mengakrabkan kita dengan anak-anak kita. Silahkan dari pendengar radio yang lainnya. Nah, untuk kesempatan selanjutnya dari pendengar Radio Roja, bisa menyimak suara kami, Ustaz? Ya, baik. Pendengar Radio Roja dari Abu Abdurrahman di Bogor yang bertanya, pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seberapa besarkah pengaruh perbuatan dosa orang tua kepada pendidikan anaknya? Walaupun dosa tersebut disembunyikan dan Allah menutup aib dosa tersebut, walau demikian orang tuanya masih tetap berupaya mendidik anaknya dengan kebaikan. Terima kasih, Ustadz. Coba diulangi pertanyaannya. Nah, seberapa besarkah pengaruh perbuatan dosa dari orang tuanya untuk keberhasilan pendidikan anaknya, walaupun dosa tersebut disembunyikan dan Allah menutup aib dosanya sehingga tidak tersiar, dan orang tuanya masih berupaya untuk mendidik anaknya dengan kebaikan? Ya, seberapa besarkah efek atau dampak dari dosa yang dilakukan oleh orang tua dalam keberhasilan mendidik anaknya?
kalaupun dosa itu sudah disembunyikan oleh orang tua, apakah tetap ada efeknya? Jelas ada efeknya. Ya, jelas ada efeknya. Dosa itu ada efek dan dampaknya di dalam keberhasilan kita mendidik anak. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, lihatlah dampak dari dosa yang kamu lakukan di dalam keluargamu dan tungganganmu. Bukan hanya keluarga, apa? Tunggangan. Kalau dulu tunggangannya apa, Bu? Onta, kuda. Jadi nak kuda ini angel diatur, gue biasanya dosamu gue. Jadi sampai, subhanallah, sampai ulama itu mencermati sampai dampaknya dosa itu sampai kelihatan bukan hanya dalam diri anak istri, tapi juga dalam diri siapa? Tunggangan. Tunggangan saja ada dampaknya dari dosa yang kita lakukan. Apalagi siapa? Apalagi anak dan istri. Sekarang saya tanya, jenengan sama tunggangan yang jenengan sama anak istri lebih dekat mana? Ya lebih dekat anak dan istri lah, jelas. Jadi pasti ada dampaknya. Walaupun kita sembunyikan. Makanya, Ustaz, berarti kalau kayak gitu orang tua itu harus menjadi manusia yang maksum, Ustaz. Apakah itu artinya bahwa orang tua itu harus menjadi manusia yang maksum? Maksum itu artinya apa, Bu? Suci dari dosa. Ya enggak tuh, enggak ada manusia yang suci dari dosa, itu enggak ada. Ya. Manusia itu pasti ada dosanya. Terus bagaimana Ustaz cara kita? Cara kita itu adalah begitu melakukan dosa segera untuk bertaubat kepada Allah. Itu yang membedakan antara orang yang bertakwa sama yang tidak. Kalau orang itu bertakwa, begitu melakukan dosa, dia segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa itu seakan-akan tidak ada. Makanya dalam hadis disebutkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seakan-akan dia itu tidak punya dosa. Makanya ini yang membedakan. Kalau orang tua melakukan dosa dan dia tidak dilihat oleh anaknya, selalu disembunyikan, tapi dia juga terus melakukan dosa itu, ya akan berdampak kepada keberhasilan pendidikan anak. Sehingga nanti ketika dia berbicara akan sulit diterima oleh anak-anaknya. Ketika dia mengajak sesuatu akan tidak ditaati oleh anaknya karena anaknya merasa orang tuanya adalah orang tua yang banyak melakukan perbuatan dosa. Maka inilah sarana bagi kita orang tua untuk terus memperbaiki perilaku kita. Pertanyaan berikutnya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kedua. Ada Bapak Surono di Pondok Pinang saat ini di perjalanan. Silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Mohon tanya Ustaz, dulu ibu anak itu pernah hamil, sedangkan kira-kira umur 6 atau 7 bulan tuh anaknya meninggal di kandungan Ustaz. Itu kira-kira nanti apa bisa untuk menolong bapak ibu saya, saudara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surono. Silakan Ustaz. Diharapkan bisa, karena anak yang sudah di atas umur berapa bulan? 4 bulan. Itu sudah ada apanya? Sudah ada nyawanya. Makanya para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau itu menjelaskan kalau bayi keguguran tapi sudah di atas umur 4 bulan, itu dia diperlakukan seperti layaknya manusia. Berarti dimandikan, ya disolati, ya dikafani, ya dimakamkan seperti layaknya manusia. Ya. Dan kalau seperti itu berarti kan ini sudah dianggap sebagai manusia. Sudah dianggap sebagai manusia. Maka ya diharapkan, saya tidak berani memastikan, diharapkan itu juga akan menjadi tabungan buat siapa? Buat orang tuanya. Dari pendengar Radio Muslim, silakan. Baik Ustaz, pertanyaan dari Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Sebagian orang senantiasa menghubung-hubungkan dengan kelakuannya pada zaman dulu, dalam artian ada hukum karma yang di situ. Contohnya, jika kita melakukan kedurhakaan kepada orang tua kita dahulu, maka anak kita pun akan durhaka di kemudian hari. Apakah hal tersebut benar Ustaz? Dari Abu Abdullah di Yogyakarta. Silakan Ustaz.
apakah benar mengaitkan antara kedurhakaan orang tua dulu dengan durhaka anak sekarang? Bisa jadi iya walaupun itu belum tentu. Ya. Jadi ketika misal saya, na'udzubillah min dzalik, durhaka kepada orang tua saya, nanti di masa yang akan datang anak saya akan durhaka kepada saya. Mungkin, sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena itu sebagai bentuk balasan dari dosa yang kita lakukan. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan dari keburukan, ya keburukan yang serupa. Wah, saya dulu pernah durhaka sama orang tua saya, Ustaz, tapi saya pengen tobat. Nah, kalau sudah tobat beda lagi. Kalau sudah tobat beda lagi. Kalau sudah tobat dan tobatnya diterima sama Allah, maka harapan tidak terulang perbuatan serupa kepada kita, insya Allah terbuka. Tapi Ustaz, saya ini sudah berusaha tobat, tapi kok anak saya tetap ya sulit diatur seperti dulu saya sulit diatur. Mungkin tobat panjenengan itu belum diterima sama siapa? Sama Allah. Berarti perlu diperbaiki taubatnya. Ya. Perlu diperbaiki taubatnya. Jadi jawabannya sangat mungkin hal itu terjadi. Walaupun bisa jadi dalam beberapa kondisi karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi itu tidak terjadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir silakan. Ustaz, pertanyaan terakhir datang dari Ummu Atifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya apakah ada beban dosa bagi kedua orang tua kalau seandainya anaknya sulit melakukan ibadah dengan sempurna dikarenakan anaknya memiliki kelainan? Syukran. Tafadhol Ustaz. Kalau anak memiliki kelainan itu lain masalah. Kelainan maksudnya di sini maaf seperti anak yang istilahnya itu yang autis, terus ada lagi yang mental idiot, maaf bahasa ininya idiot ya. Kalau anak seperti itu ya otaknya tidak sempurna. Kalau otaknya tidak sempurna berarti kewajiban sebenarnya itu tidak wajib atas dia. Karena salah satu syarat sah ibadah adalah memiliki akal. Akal di sini tentunya akal yang sempurna. Ya, tentunya akal yang sempurna. Kalau misalnya anak idiot sehingga dia sulit untuk memahami, beraktivitas dan seterusnya, kemudian dia tidak sempurna dalam beribadah, maka ya itu di luar batas kemampuan kita. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Tapi bukan berarti tidak berusaha. Tetap Anda berusaha dengan harapan nanti suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat jalan keluar buat Anda dan juga buat kita semua. Mungkin hanya sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.